Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Ayuhat tullab, hafizakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai pelajaran Ulumul Quran. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas mengenai Dawabit al-Makkiyyi, yaitu penetapan mengenai surat-surat Makkiyah atau ayat-ayat Makkiyah, atau bisa dikatakan ciri umum surat-surat Makkiyah. Kemarin ada 6 ciri umum atau 6 dawabit. Yang pertama adalah setiap surat yang di dalamnya terdapat ayat sajadah, biasanya itu adalah Makkiyah. Kemudian biasanya Makkiyah itu kullu suratin fiha lafdhu kalla, setiap surat yang di dalamnya terdapat lafaz kalla fahiya makkiyah, biasanya adalah makkiyah. Kullu suratin fiha ya ayyuhan nas wa laysa fiha ya ayyuhalladzina amanu fahiya makkiyah, setiap surat yang di dalamnya terdapat kata-kata ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu, biasanya itu adalah surat-surat makkiyah. Kemudian kullu suratin fiha Qasasul Anbiya, setiap surat yang di dalamnya terdapat kisah-kisah para nabi, wal umam al-ghabirah, dan umat-umat terdahulu, biasanya adalah itu adalah surat-surat Makkiyah. Kemudian kullu suratin fiha Adam wa Iblis, setiap surat yang di dalamnya terdapat kisah-kisah Nabi Adam dan Iblis, maka biasanya itu adalah Makkiyah. Yang keenam terakhir, kullu suratin fiha tuftahu bi hurufit tahajji, setiap surat yang diawali atau dibuka dengan huruf-huruf hijaiyah seperti alif lam mim, alif lam ra, ha mim, dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini kemarin sudah kita jelaskan ada pengecualian. Silakan antum baca kembali, dan sekarang kita akan melanjutkan mengenai, kalau tadi itu ciri umum atau dawabit, kita sekarang akan membahas mengenai al-mumayyizat al-mawdu'iyah. Apa itu al-mumayyizat al-mawdu'iyah? Yaitu mengenai ciri khas tema surat-surat Makkiyah. Biasanya surat-surat Makkiyah itu membahas apa saja toh? Temanya apa saja toh? Pembahasannya apa saja? Nah, kita akan membahas di sini. Di kitab ini ada 4 poin mengenai al-mumayyizat al-mawdu'iyah, ciri khas tema atau judul surat-surat Makkiyah. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Silakan antum buka kitab antum, perhatikan. Saya akan sedikit menjelaskan atau mengartikan ya. Kita langsung. Yang pertama, ad-da'watu ila tauhid wa ibadatullah. Ad-da'watu ila tauhid wa ibadatillahi wahdah. Biasanya surat-surat Makkiyah itu tema besarnya adalah dakwah, menyeru kepada tauhid dan beribadah kepada Allah yang Maha Esa. Kemudian wa isbatur risalah, biasanya mengenai pembuktian risalah Islam. Wa isbatul ba'tsi wal jaza, biasanya menjelaskan mengenai hari kebangkitan dan hari pembalasan. Wa dzikrul qiyamah wa hauliha, biasanya mengenai hari kiamat dan tanda-tandanya. Wan naru wa adzabuha, mengenai neraka dan azab-azabnya. Wal jannah wa naimuha, dan biasanya membahas mengenai surga dan kenikmatan-kenikmatannya. Wa mujadalatul musyrikin, mendebat atau memberikan argumentasi untuk kaum musyrikin, mendebat kaum musyrikin bil barahin al-aqliyah, yaitu mematahkan argumentasi kaum musyrikin yang membantah Islam ya, bil barahin al-aqliyah, dengan bukti-bukti yang rasional atau masuk akal, bisa dicerna oleh akal manusia. Wal ayat al-kauniyah, dan biasanya membahas temanya mengenai ayat-ayat atau tanda-tanda alam semesta. Itu yang pertama. Ciri khas yang kedua,
Biasanya tema surat Makkiyah itu mengenai wad'ul asas al-amah litashri', yaitu peletakan dasar-dasar umum bagi litashri' perundang-undangan atau syariat, wal fadail al-akhlaqiyah, dan biasanya membahas mengenai fadail, fadilah atau keutamaan akhlak-akhlak yang mulia, allati yaqumu 'alaiha kianul mujtama', yang mana dua hal penting ini dijadikan sebagai dasar terbentuknya kianul mujtama', terbentuknya suatu masyarakat. Wa fadhu jara'imil musyrikin fi safkid dima', biasanya temanya mengenai sikap tegas terhadap kriminalitas yang dilakukan oleh kaum musyrikin yang telah banyak safkid dima'. Apa itu safkid dima'? Menumpahkan darah, membunuh ya. Kemudian wa aklu amwalil yatama zulman, biasanya temanya mengenai memakan harta anak yatim secara zalim. Kemudian wa wa'dul banat, biasanya berbicara mengenai pembunuhan terhadap anak perempuan, dikubur hidup-hidup ya, penguburan hidup-hidup bayi perempuan. Kemudian mana tadi, wa makanu alaihi min su'il adat, dan mengenai tradisi-tradisi yang buruk yang banyak dilakukan oleh kaum jahiliyah atau musyrikin. Poin yang ketiga adalah zikru qisasil anbiya atau qasasil anbiya, biasanya temanya mengenai kisah-kisah para nabi, wal umam as-sabiqah, dan umat-umat terdahulu. Zajran, apa itu zajran? Zajran lahum, sebagai pelajaran, hatta ya'tabiru bimasiril mukadzibin qablahum, sehingga mereka mengetahui nasib-nasib orang sebelum mereka yang mana mereka mendustakan rasul. Jadi dengan kisah-kisah para nabi dan umat-umat terdahulu ini bisa diambil pelajaran bagi kita, bagi umat setelahnya, sehingga kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran mengenai kaum-kaum pendusta, kaum-kaum yang mendustakan kenabian dan risalah Islamiyah. Kemudian wa tasniyatu li rasulillahi hatta yasbiru ala adahum wa yatma'innu ilal intisar alaihim. Kemudian temanya itu biasanya mengenai hiburan, sebagai hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah bisa sabar atau tabah dalam menghadapi gangguan mereka kaum musyrikin, dan yakin akan menang, intisar alaihim, bisa memenangkan atau mengalahkan kaum musyrikin. Yang keempat, qisarul fawasil ma'quwatil alfaz. Surat Makkiyah itu biasanya pendek kata-katanya, lafadznya, ma'quwatil alfaz, dan mengesankan, kuat. Wa ijazul ibarah, dan singkat, ijaz, singkat dan jelas. Jadi surat Makkiyah biasanya adalah surat yang isinya, temanya itu singkat, padat, dan jelas. Bima yasihul adhan, seakan-akan bisa menembus telinga. Wa istaddu qara'uhu alal masami, dan sangat keras isinya terhadap ketika didengar oleh telinga. Wa yas'iqul qulub, dan menggetarkan hati. Wa yu'akkidul ma'na bikasratil qasam, dan maknanya itu diperkuat dengan banyaknya qasam. Apa itu qasam? Huruf-huruf qasam, atau didukung
maknanya itu dikuatkan dengan banyaknya sumpah di dalamnya, sumpah. Kakisaril mufassal. Nah, biasanya contoh dari ayat-ayat seperti ini adalah terdapat pada kisarul mufassal, surat-surat pendek. Illa nadiron, tapi tidak semuanya. Jadi ayat yang singkat, surat yang singkat padat jelas biasanya banyak terdapat pada kisarul mufassal, surat-surat pendek. Illa nadiron, tapi tidak semuanya. Bisa dipahami ya? Tayyib, ayuhat tullab, hafizakumullah. Kita cukupkan pelajaran pada hari ini. Semoga Allah memberkahi kita semua. Barakallahu fiikum. Dan kita bertemu pada pertemuan atau materi berikutnya. Nah, tatim bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.